Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham dari sektor konstruksi ya. Mungkin teman-teman sudah cek video saya sebelumnya, saya sempat membahas untuk sektor properti yang kemarin sudah jalan. Kemudian hari ini beberapa seperti CTRA, Pewon mengalami penguatan, kemudian APLN karena ada berita bahwa tidak jadi membeli mallnya ya, akuisisi mall, kemudian direspon negatif ARB. Dan kalau teman-teman sadari hari ini sektor konstruksi manggung ya, mengalami kenaikan mulai dari ADI, WSKT, PTPP dan Wika juga mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama. Untuk saham yang pertama yang akan dibahas dalam video kali ini adalah ADI atau Adi Karya Persero Tbk. Mungkin teman-teman sudah ketahui hari ini mengalami kenaikan 4,91% ke level 855. Kalau teman-teman cermati posisi ADI sekarang, dia sudah break dari EMA 200-nya ya. EMA 200-nya ada di 805 berdekatan dengan level psikologis di 800. Jadi dia sudah confirm break di atas EMA 200. Kenapa saya bilang break? Karena dia posisinya sudah di atas, kemudian dikonfirmasi oleh volume yang hari ini cukup tinggi. Kemudian kalau teman-teman cek posisi EMA 50-nya ada di 778 sampai dengan 780. Posisi EMA 50 mulai bergerak ke atas menunjukkan tanda-tanda apa? Dia ada potensi untuk bergerak uptrend kembali ya. Karena dia sudah break dari EMA, kemudian EMA 200, kemudian EMA 50-nya mulai mengarah ke atas. Kalau teman-teman cek posisi MACD juga masih mengarah ke atas, seperti itu. Apakah kenaikan hari ini disertai oleh akumulasi atau tidak? Kita coba cek broker summary-nya dari saham ADI. Untuk tanggal hari ini ya, ini jelas ada akumulasi oleh aset GR, MG, LG, dan BK. Harga rata-rata di 840-an, sehingga posisi sekarang ini sudah floating profit ya, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman cek candlenya cukup solid ya, body candlenya full, hanya shadownya di bawah sedikit. Ada potensi dia melanjutkan kenaikan ya, seperti itu untuk besok. Kemana arah pergerakannya? Kalau buat teman-teman yang sudah punya mungkin di daerah EMA 50 ya, di 700-an atau bahkan di 800, bisa hold dulu ya saham ini karena ada potensi untuk meretest resisten psikologis di 900 sambil menunggu atau ada rencana. Mungkin teman-teman juga sudah ketahui bahwa saham ADI maupun WSKT akan menyelenggarakan right issue. Berapa besaran right issue-nya, kemudian perkiraan bulannya itu di sekitar bulan Oktober ya. Jadi mungkin kalaupun dia mengalami kenaikannya tidak akan terlalu fluktuatif, mengingat orang-orang mungkin akan cenderung wait and see ya. Ditakutkan ketika dia mengalami kenaikan cukup tinggi, kemudian harga RI-nya di bawah, maka dia akan rebound turun kembali. Jadi kemungkinan dia akan masih slow ya, sambil menunggu keluarnya berapa besaran right issue-nya, kapan jadwal pastinya, seperti itu. Untuk prospeknya masih cukup oke, dia sudah mulai break ya. Potensi untuk retest ke resisten 900 masih terbuka, seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, ada WSKT atau Waskita Karya Persero Tbk. Untuk WSKT sendiri hari ini tanggal 13 September 2022 mengalami kenaikan ya 5,50% ke level 575. Kalau teman-teman cek posisinya untuk WSKT ini
agak kurang bagus ya, atau lebih bagusan ADI. Kenapa? Karena dia sudah break dari EMA 200, sedangkan untuk WSKT ini masih meretest EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di sekitar 545, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar level 595 sampai dengan 600, seperti itu. Kalau teman-teman cek volumenya hari ini cukup oke ya, cukup spike. Kemudian dia meretest resisten di 575, 580. Kenapa saya sebut resisten? Karena beberapa kali sempat menahan pergerakan dari WSKT ya. Di sini sekali, 2 kali, kemudian di sini 3 kali, 4 kali, dan ini kelima kali. Apakah dia mampu break atau tidak? Seperti itu. Kalau seandainya dia gagal break dari 575, 580, maka ada potensi dia masih cenderung sideways ya. Teman-teman cek di sini, dia beberapa kali membentuk pola sideways ya. Di 575, 580 sampai dengan 515, 510 di sini. Jadi mungkin teman-teman bisa manfaatkan untuk TikTok. Kalau sudah punya di posisi hari ini, bisa pertimbangkan taking profit apabila saham WSKT ini gagal break. Kemudian tunggu kembali di area supportnya 510, 515, 520 masih oke, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman cek garis MACD ini masih cenderungnya sideways ya, cenderungnya sideways. Kita coba cek broker summary-nya, apakah kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi atau tidak untuk WSKT. Untuk WSKT sendiri jelas ada akumulasi ya oleh aset BK, AI, BG, dan MG. Seperti itu, harga rata-rata di 560-an ya. Jadi ini sudah floating profit juga, seperti itu. Kalau dilihat dari posisi akumulasinya, harganya, maka kalau akumulasi tetap berlanjut, kemungkinan besar saham WSKT ini akan break dari resisten 570, 575, 580 ya, dan kemungkinan akan meretest level 600-an di EMA 200-nya di sini. Jadi teman-teman yang sudah punya bisa wait and see. Kalau seandainya gagal break, teman-teman taking profit. Kalau seandainya dia mampu break, maka teman-teman hold. Mempertimbangkan TP-nya, taking profit-nya di area 600-an, itu masih mungkin, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya, lebih baik wait and see, tunggu. Apabila dia mampu break, maka buy on breakout untuk target terdekat di level 600. Kalau misalnya dia gagal break, tunggu kembali di daerah support di 515, 520 masih oke. Itu untuk WSKT. Kita lanjut ke saham ketiga, ada Wika, Wijaya Karya Persero Tbk, yang hari ini juga mengalami kenaikan, tetapi tidak setinggi dua yang lain ya. Hari ini mengalami kenaikan 2,4% ke level 1065. Kalau teman-teman cek, dia masih meretest EMA 200-nya ya di level 1035, sedangkan EMA 50-nya ada di level 1005 ya. Kalau teman-teman cek posisi EMA 50-nya ini mulai bergerak ke atas, dan kalau seandainya saham Wika ini mampu break di atas EMA 200-nya, maka dia ada tanda-tanda mulai bergerak reversal ya, minimal untuk sideways dalam range yang cukup panjang ya, di range antara 1100-an sampai dengan 900-an ya. Jadi 920 sampai dengan 1100 range-nya di sana. Seperti itu. Kalau teman-teman lihat volume hari ini cukup oke, cukup tinggi. Kemudian garis MACD masih cenderungnya mengarah ke atas. Kita coba cek broker summary-nya dari Wika. Untuk Wika sendiri ini ada sedikit akumulasi ya, ada sedikit akumulasi oleh aset AI, AT, XA, dan YB. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari ADI, WSKT ada akumulasi cukup masif, sedangkan Wika ini ada sedikit akumulasi ya, seperti itu. Bagaimana potensinya? Kemungkinan untuk saham ADI ini masih tertahan di daerah EMA 200-nya ya, seperti itu. Potensi kalau untuk teman-teman yang mau hold jangka lebih panjang ya,
mungkin bisa spekulasi buy di antara range EMA 200-nya ya di 1040 sampai dengan level 1000. Jadi selama dia masih tertahan di daerah tersebut, level psikologis juga, maka ada potensi dia akan mantul kembali ya. Kalau seandainya mengalami koreksi lanjutan seperti itu. Tapi kalau seandainya dia mengalami kenaikan lanjutan tanpa ada koreksi, dia mampu break, maka bisa pertimbangkan untuk taking profit atau entry ketika dia breakout dari level resisten 1100. Ketika dia mampu breakout, maka dia confirm mulai bergerak tren kembali ya, seperti itu. Kita coba untuk saham terakhir yaitu PTPP. Untuk PTPP sendiri hari ini juga mengalami kenaikan ya, hampir 5% atau lebih tepatnya 4,48% ke level 1050. Kalau teman-teman lihat, dia full body candle ya, open sama dengan low, high sama dengan close-nya. Seperti itu, ada potensi kelanjutannya seperti itu. Kalau teman-teman cek volumenya relatif tinggi tetapi tidak spike ya. Jadi relatif tinggi tetapi tidak spike. Kemudian posisi EMA 200-nya ada di 985, sedangkan EMA 50-nya ada di 970. Posisi EMA 50 mulai bergerak ke atas, ada indikasi akan berpotongan ya. Mungkin dalam waktu dekat akan berpotongan. Ketika dia berpotongan dan dia confirm break dari atas level 1000, ini kalau dilihat memang sudah confirm break ya, dengan body candle kemudian dengan volume break. Tinggal tunggu kalau seandainya EMA 50-nya berpotongan, maka dia confirm uptrend kembali seperti itu. Untuk target, kalau teman-teman sudah punya hari ini di level 1000-an ya, 1000 sampai dengan 1025, bisa pertimbangkan taking profit atau area TP-nya di level psikologi 1100. 1100 ini sempat beberapa di retest ya, beberapa kali oleh PTPP, kemudian dia gagal break, turun kembali. Jadi bisa pertimbangkan di daerah tersebut seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry? Saya rasa bisa, kemungkinan karena dia full body candle, teman-teman bisa spekulasi buy untuk target di 1100 seperti itu. Bagaimana prospek dari konstruksi? Karena mungkin sentimen dari propertinya yang mulai jalan, sehingga biasanya beriringan ya, properti jalan, konstruksi berjalan juga. Jadi ini efek domino juga, karena propertinya kemarin seperti Asri, APLN, kemudian CTRA hari ini juga mengalami kenaikan, jadi berimbas ke sektor konstruksinya sendiri. Jadi teman-teman bisa masukkan ke watchlist, mungkin bisa ambil posisi. Buat teman-teman yang sudah punya posisi, pasang aja trailing stop seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.